Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati yakni Ibu Neng Gustini selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling serta kawan-kawan yang kami banggakan. Untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang manajemen bimbingan konseling di masa pandemi. Adapun sebelum kita masuk ke materinya, saya di sini akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Syarifullah dengan nomor induk mahasiswa 12120101166. Yang kedua ada Syifa Khalilatus Sya'diyah dengan nomor induk mahasiswa 12120101167. Dan yang ketiga yaitu ada Zenit Zulfa Zahra dengan nomor induk mahasiswa 12120101183. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang manajemen bimbingan konseling di masa pandemi. Adapun saya di sini akan membahas terlebih dahulu tentang WHO sebagai organisasi kesehatan di dunia. Nah, WHO ini berperan penting untuk pendidikan di dunia ini karena salah satunya itu di Indonesia. Sebagaimana di Indonesia itu ketika di masa pandemi ini banyak kali protes sebagian belajar karena pembelajarannya yaitu secara online atau secara virtual. Nah, di Indonesia juga ini terdapat banyak sekali gitu ya perubahan dan banyak sekali para murid itu fokus terhadap alat komunikasi seperti handphone, dan dia itu terlalu fokus dan tidak banyak belajar tentang materi-materi yang diberikan oleh gurunya. Nah, di masa pandemi ini sangat mengkhawatirkan bagi generasi-generasi selanjutnya yang mungkin 2 tahun mendatang untuk menggantikan orang-orang yang berada di atas kita gitu. Jadi bagaimana kita bisa maju apabila COVID-19 ini belum surut sampai sekarang gitu. Adapun untuk materi yang selanjutnya yaitu kecemasan bimbingan konseling di masa pandemi. Kecemasan pada semua orang itu mereka takut bahwa mereka akan terjangkit virus dan mengalami beberapa hal mengerikan. Pasalnya kecemasan ini merupakan suatu kondisi tegang yang berhubungan dengan ketakutan, kekhawatiran, perasaan dan tidak aman gitu. Dan kebetulan akan kesepian. Kecemasan ini merupakan respon terhadap apa saja yang sedang terjadi gitu. Nah, adapun kecemasan diawali dari adanya situasi yang mengancam sebagai suatu stimulus yang berbahaya atau stresor. Pada tingkatan tertentu, kecemasan dapat menjadikan seseorang lebih waspada terhadap suatu ancaman karena jika ancaman tersebut dinilai tidak membahayakan, maka seseorang itu akan mendobrak ataupun akan tidak mentaati peraturan. Seperti halnya banyak orang di desa-desa yang tidak mentaati peraturan seperti 3M, memakai masker, mencuci tangan ataupun menjaga jarak ya. Jadi kebanyakan orang itu dia takut akan tetapi dia tidak mentaati peraturan. Nah, di situ bahwasanya kita selaku masyarakat menghimbau agar kita selalu mentaati peraturan di masa pandemi ini. Akan tetapi banyak orang yang tidak mentaati. Nah, kita harus menegurnya karena supaya
bisa negara ini tidak terjangkit banyaknya korban COVID-19. Adapun untuk materi yang terakhir yaitu tentang dampak negatif bimbingan konseling di masa pandemi. Ada beberapa dampak psikologis yang terjadi selama masa pandemi, diantaranya merupakan gangguan stres, pasca trauma, post-traumatic stress disorder, kebingungan, kegelisahan, frustasi, ketakutan akan infeksi, insomnia, dan merasa tidak berdaya. Bahkan beberapa psikiatri dan psikologi mencatat hampir semua jenis gangguan mental ringan hingga berat dapat terjadi dalam kondisi pandemi ini. Bahkan kasus xenofobia serta khusus bunuh diri karena ketakutan terinfeksi virus sudah mulai bermunculan. Nah, di sini ada beberapa dampak seperti tidak berdayanya kita terhadap COVID-19 ini. Bisa-bisa mengganggu aktivitas kita. Kita kebingungan mau gimana, kegelisahan karena kita takut kalau kita terinfeksi virus corona ini, otomatis banyak lagi dampak yang disebabkan oleh badan kita yang rapuh ini kan. Jadi kita harus lebih waspada dengan apa yang kita lakukan supaya kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Holilatu Sadiah dengan NIM 12120101067. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bimbingan konseling di masa pandemi. Berubahnya bimbingan pembelajaran di masa pandemi. Di tengah pandemi ini, muncul kebiasaan baru atau new normal yang mengacu pada perubahan perilaku manusia, termasuk membatasi kontak person to person, seperti berjabat tangan dan harus menjaga jarak minimal 2 meter. Pembatasan kontak person to person tersebut tentu dapat mengganggu, khususnya bagi guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan kepada konseli. Dalam mengupayakan tercapainya proses bimbingan dan konseling yang optimal di masa pandemi seperti saat ini maupun di masa yang akan datang. Guru bimbingan konseling dituntut untuk terus mengupgrade diri baik dari segi keilmuan dan juga kemampuan dengan menggunakan perangkat komputer. Konselor maupun guru BK perlu memahami dan menguasai kehadiran berbagai media baru, serta dapat memanfaatkan media baru tersebut untuk mendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling yang akurat, profesional, dan tetap menjaga kaidah nilai-nilai budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Akan tetapi, dampak dari perubahan cara belajar karena situasi pandemi ini harus direspon secara tepat dan cepat. Hal tersebut untuk melahirkan kolaborasi dan menciptakan pelayanan bimbingan dan konseling secara komprehensif berbasis online. Proses bimbingan di masa pandemi. Adapun media yang dapat digunakan untuk melakukan cyber counseling atau konseling online adalah yang pertama, website atau situs. Yang kedua, cyber counseling berbasis email. Yang ketiga, cyber counseling berbasis chat, instant message, dan jejaring sosial. Yang keempat, video conferencing. Yang kelima, layanan bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok melalui Google Classroom. Adapun kunci untuk mewujudkan hal tersebut terletak pada integrasi yang mulus dari beberapa program perangkat lunak dan jangkauan kekuatan internet yang baik. Adapun sebagian besar peserta didik di sekolah saat ini
telah memanfaatkan teknologi informasi melalui internet dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa kelebihan dari cyber counseling dan juga kelemahan. Bisa menjadi pertimbangan bukan hanya untuk peserta didik dan guru BK selaku konselor sekolah, akan tetapi juga orang tua dan pemangku kebijakan untuk membuka peluang seluas-luasnya terhadap perkembangan teknologi dalam dunia pembelajaran dan juga bermanfaat bagi sesama. Di tengah situasi kesehatan fisik yang tak menentu ini, jangan sampai kesehatan mental generasi muda, khususnya peserta didik, ikut terganggu. Semoga hadirnya cyber counseling sebagai solusi konseling di masa pandemi ini diharapkan mampu membantu terselesaikannya masalah peserta didik pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zenit Zulfa Zahra dengan NIM 12120101883 akan menyampaikan materi bimbingan konseling di masa pandemi. Berubahnya proses bimbingan ini terjadi ketika virus corona yang setiap hari semakin menyebar menjadikan pemerintah untuk memutuskan beberapa peraturan dan kebijakan baru kepada masyarakat. Kebijakan ini yaitu gerakan social distancing yang baru-baru ini sedang digalakkan oleh sektor pendidikan yang menyebabkan begitu banyak aktivitas bimbingan akademik, pertemuan formal dalam forum seminar dan aktivitas rutin ini terhambat karena untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Pemerintah telah menerapkan kebijakan pilihan ini sebagai pilihan yang terbaik bagi dunia pendidikan. Berbagai institusi pendidikan saat ini mulai memanfaatkan teknologi dan menerapkan sistem pembelajaran online untuk menunjang pendidikan. Karena sistem pembelajaran saat ini adalah daring ataupun online, maka bimbingan konseling juga turut mengikutinya. Hal ini dilakukan untuk tetap melaksanakan layanan terbaik kepada para siswa meskipun dengan keadaan yang sangat terbatas. Proses bimbingan pembelajaran pada kondisi sekarang ini, sejak mewabahnya COVID-19, pemerintah belum memperbolehkan sekolah untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka secara keseluruhan. Namun, ada juga sekolah yang melakukan tatap muka dengan mengantongi izin dan melakukan metode pembelajaran yang berbeda. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri oleh siswa, di mana yang sebelumnya hanya melakukan proses pembelajaran konvensional atau tatap muka. Hal ini berpengaruh terhadap kebosanan siswa karena dengan metode pembelajaran biasa siswa sudah menjadi bosan. Nah, ini menjadi kesempatan para pembimbing atau pengajar untuk melakukan inovasi pembelajaran lebih baik. Seperti sekarang ini banyak sekali pembelajaran dengan metode visualisasi atau dengan video, di mana siswa akan merasa unik dalam belajar, dan ini menjadi kesempatan para pembimbing untuk menyampaikan hal-hal yang belum tersampaikan. Hal ini juga berpengaruh terhadap proses bimbingan konseling, karena ada beberapa siswa jika proses bimbingan terjadi secara langsung tidak dapat menyampaikannya secara lebih rileks. Nah, ini bisa menjadi kesempatan bagi siswa tersebut menggunakan media komunikasi untuk menyampaikan bimbingannya dengan lebih nyaman terhadap pembimbing atau gurunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.